warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siva Aini dengan NIM 711220007, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 5 di Universitas Serang Raya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji linearitas melalui aplikasi SPSS. Sebelum kita melakukan uji linearitasnya, nah kita mengenal terlebih dahulu nih, apa sih SPSS itu? Oke, SPSS merupakan salah satu software yang digunakan untuk melakukan sebuah analisis statistik baik secara tepat dan cepat. Nah, di mana hasil analisis tersebut menghasilkan berbagai macam jenis output yang dikehendaki atau sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Oke, selanjutnya, apa sih Kak uji linearitas? Nah, uji linearitas adalah prosedur untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat linear. Nah, uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini terdapat kasus yang dimana berikut ini disajikan data motivasi belajar, kemampuan awal dan prestasi belajar matematika di SMP kelas 7. Nah, pada uji linearitas ini membutuhkan minimal 30 data dari masing-masing data motivasi belajar, kemampuan awal, dan prestasi belajar matematika. Setelah melihat data tadi, berdasarkan data di atas, nah ujilah pertama, apakah hubungan antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi belajar berbentuk garis linear? Yang kedua, apakah hubungan antara variabel kemampuan awal dengan variabel prestasi belajar berbentuk garis linear? Di sini kita menggunakan taraf signifikan 5%. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu, yang dimana kita tuliskan motivasi awal dan akhir pada variabel view. Setelah teman-teman mengisi variabel view dengan motivasi belajar, kemampuan awal dan akhir, nah selanjutnya teman-teman mengklik data view lalu masukkan data-datanya berjumlah 30 tadi pada kasus yang kita miliki. Langkah selanjutnya kita mengklik analyze pada bagian atas SPSS. Di situ ada analyze. Kemudian kita cari compare mean, lalu kita klik. Kemudian kita pilih mean. Nah, setelah itu muncul tabel yang dimana bagian motivasi dan awal kita masukkan ke independent list, sedangkan akhir kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita mengklik option, lalu kita mencentang bagian pada statistic for first layer, kita pilih test for linearity. Setelah kita centang, lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Setelah itu muncullah output dari data yang kita input tadi. Nah, di sini ada dua tabel ANOVA yang meliputi tabel ANOVA tabel untuk akhir dikalikan motivasi. Nah, hipotesis penelitiannya itu H0 adalah hubungan variabel motivasi belajar terhadap prestasi belajar bersifat linear. H1 yakni hubungan variabel motivasi belajar terhadap prestasi belajar tidak bersifat linear, di mana ketentuannya itu yang perlu dilihat dari hasil uji F untuk baris deviation from linearity. Jika sig lebih dari sama dengan alpha, maka H0 diterima. Jika sig kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Itu untuk tabel ANOVA untuk akhir kali motivasi. Hipotesis penelitiannya H0 adalah hubungan variabel motivasi belajar terhadap prestasi belajar bersifat linear.
Dikatakan hal 1, hubungan variabel motivasi belajar terhadap prestasi belajar tidak bersifat linear. Nah, ada ketentuannya yang perlu dilihat dari hasil uji F untuk baris deviation from linearity. Jika psi lebih dari sama dengan alpha, maka H0 diterima. Nah, jika psi kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Kita lihat nih di tabel ANOVA pada bagian akhir dikali motivasi. Nah, di sini deviation from linearity-nya itu signya itu 0,031, yang dimana tadi kan kita menggunakan alfanya itu atau taraf signifikannya itu sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Nah, pembacaan hasil analisisnya itu berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh nilai sig 0,031 kurang dari alfa sebesar 0,05. Nah, sehingga H0-nya itu ditolak. Dengan demikian, hubungan variabel motivasi belajar terhadap prestasi belajar tidak bersifat linear. Dilihat pada tabel ANOVA akhir kali awal, di sini deviation from linearity-nya itu sebesar signya itu 0,480. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh nilai sig 0,480 lebih dari sama dengan alfa atau 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan demikian, hubungan variabel kemampuan awal terhadap prestasi belajar bersifat linear. Sudah dilakukannya uji linearitas melalui aplikasi SPSS. Semoga teman-teman bisa memahami tutorial pengerjaannya. Untuk itu, dari diri saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.